wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Meskipun hari ini jadwalnya kita daring ya. Baik, langsung saja kita mulai. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang zaman praaksara. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman praaksara di Indonesia itu terbagi menjadi dua zaman, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Semoga kalian masih ingat ya untuk pelajaran minggu kemarin. Zaman batu sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada paleolitik, yang kedua ada mesolitik, dan yang ketiga ada neolitik, dan terakhir ada megalitik. Yang mana pada masa paleolitik sudah kita pelajari dan kita bahas pada minggu kemarin. Kemudian selanjutnya, zaman yang kita bahas setelah paleolitik yaitu ada zaman mesolitikum. Mesolitikum itu diartikan sebagai zaman batu madya. Meso itu artinya tengah atau madya, sedangkan litik itu adalah batu. Pada masa zaman Mesolitikum ini, kehidupan manusia sudah mulai mengalami kemajuan. Baik itu dari bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup. Jika dulu pada masa paleolitik mereka masih bergantung pada alam atau dikenal dengan food gathering, maka pada masa mesolitik ini mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam meskipun masih dalam tingkat yang sangat sederhana. Di sini saya menampilkan beberapa gambar. Ini background dari PowerPoint ini menggambarkan adalah peninggalan dari masa Mesolitik berupa gambar-gambar tangan yang terdapat pada dinding gua. Kemudian di sini juga ada ditemui gambar-gambar hewan yang kemungkinan ini dilukis oleh manusia pada masa Mesolitik. Nah, pada zaman dulu itu diperkirakan dari mana mereka dapat memiliki keterampilan melukis? Apa yang digunakan untuk melukis pada tembok-tembok gua itu bisa diprediksi bahwa mereka melukis melalui bahan alam yang mereka temui pada saat itu. Mungkin bisa berupa darah binatang, buruan, atau juga getah dari tumbuhan yang mereka temui. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar yang diperkirakan merupakan peninggalan dari masa Mesolitik. Gambar-gambar ini bisa kita jumpai di gua-gua yang merupakan bekas tempat tinggal dari manusia purba yang hidup pada masa Mesolitik. Kalau di Indonesia itu bisa kita temui di wilayah Maros. Mungkin kalian sudah ada yang tahu di mana Maros itu? Ya, Maros itu berada di wilayah Indonesia bagian timur, dikenal dengan Gua Maros. Baik, kita bahas yang pertama. Zaman batu madya sudah berada pada kala Holosen. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Paleolitik, dulu masa Paleolitik itu masih berada pada lapisan Pleistosen. Bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan dan juga fosil yang ditemukan itu berada pada lapisan bagian Pleistosen. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat daripada zaman batu tua. Ini dikarenakan pertama, keadaan alam sudah tidak seliar atau se-ekstrim pada zaman batu tua. Jadi keadaan alam sudah mulai stabil, di mana cuaca-cuaca ekstrim sudah mulai berkurang. Kemudian pendukung dari zaman ini adalah manusia yang cerdas atau dikenal dengan Homo sapiens. Alat-alat batu dari zaman batu tua seperti kapak genggam pada zaman batu madya masih terus digunakan dan mendapat pengaruh dari Asia daratan sehingga memunculkan corak tersendiri seperti yang terlihat pada gambar. Alat-alat tulang dan flik dari zaman batu tua memegang peranan penting pada zaman batu madya. Manusia pada zaman ini juga telah mampu membuat gerabah, yaitu benda pecah belah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar.
Oh ya, sekedar tambahan, manusia pendukung pada masa Mesolitikum ini merupakan manusia jenis dari Homo sapiens. Jika kalian melihat di internet, mungkin di sana disebutkan secara spesifikasi, di sana mungkin manusia pendukung bisa berasal dari suku-suku tertentu seperti suku Semang, kemudian dari ras Proto Melayu. Nah, ini adalah gambar dari gerabah atau biasanya dikenal dengan tempayan. Ternyata gerabah ini yang sekarang biasanya ada di toko-toko yang sering kalian jumpai itu adalah alat peninggalan dari manusia purba, utamanya pada masa Mesolitik. Ini adalah contoh bentuk gerabah. Mungkin gerabah yang sekarang lebih halus dan juga lebih bervariasi dari dulu, karena dari masa Mesolitik itu mungkin alat itu diciptakan dari hal yang bentuk yang paling sederhana. Hasil kebudayaan zaman Batu Madya. Berdasarkan daerah penemuannya, kebudayaan Mesolitikum terbagi menjadi satu, kebudayaan tulang sampung atau sampung bone culture. Kemudian kebudayaan Toala atau flag culture, dan yang ketiga kebudayaan kapak genggam Sumatera atau pebble culture. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang kebudayaan tulang sampung. Abri South Roach adalah gua-gua yang digunakan sebagai tempat tinggal. Penelitian pertama terhadap Abri South Roach dilakukan oleh Van Steenskalenfels di Gua Lawa, dekat wilayah Sampung, Ponorogo, yang ditemukan di Jawa Timur dari tahun 1928 sampai 1931. Alat yang ditemukan berupa alat-alat batu seperti mata panah dan flik, batu-batu penggiling, dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Sebagian besar alat yang ditemukan di wilayah Sampung merupakan alat-alat dari tulang, maka disebut dengan kebudayaan tulang. Ditemukan pula fosil manusia Papua Melanesoid. Alat-alat batu dan tulang dari zaman Batu Madya ini juga ditemukan di wilayah Besuki, Jawa Timur oleh Van Hickeren. Beberapa di Gua di Bojonegoro juga ditemukan pula alat-alat dari kerang dan tulang bersama dengan fosil manusia Papua Melanesoid. Selain itu, selain Abrisius Swords, peninggalan yang paling terkenal dari masa Mesolitik ini juga dikenal dengan Kecoken Modinger, yaitu sampah dapur berupa kerang yang menumpuk dan membatu. Nah, ini adalah gambar contoh dari alat-alat dari tulang. Biasanya tulang-tulang ini berasal dari hewan buruan yang kemudian diambil tulangnya untuk dijadikan senjata atau alat perlengkapan hidup mereka. Selain itu, pada masa Mesolitik, ini teknologi yang dihasilkan itu juga lebih halus daripada masa Paleolitik. Ini adalah contoh kegiatan ekskavasi penggalian fosil manusia purba. Sekarang kebudayaan Toala atau flag culture. Selama tahun 1893 sampai 1896, dua orang yang berkebangsaan Swiss bernama Fritz Sarrazin dan Paul Sarrazin melakukan penelitian di gua-gua di Lumajang, Sulawesi Selatan, yang masih didiami oleh suku bangsa Toala. Berhasil menemukan alat-alat serpih, mata panah, dan alat tulang. Kemudian sejarawan Van Steenskalenfels memastikan bahwa kebudayaan Toala tersebut merupakan kebudayaan Mesolitikum yang berlangsung sekitar tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Ini adalah contoh dari alat serpih.
Penelitian lebih lanjut pada gua-gua di wilayah Maros, Buni, dan Bantaing berhasil menemukan alat-alat serpi dan alat lain seperti batu penggiling, gerabah, dan kapak Sumatera. Alat yang menyerupai alat kebudayaan Toala juga ditemukan di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Flores, Pulau Roti, dan Timor. Di daerah Priangan, Bandung ditemukan flek terbuat dari obsidian atau batu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alat serpi. Jadi merupakan alat ini masih alat kesinambungan dari masa Paleolitik ya. Kalau pada masa Paleolitik itu alat yang diciptakan itu masih bersifat kasar. Bisa dilihat di sini, mungkin bentuknya sudah lebih ramping, lebih halus. Kemudian kebudayaan kapak Sumatera. Di sepanjang pesisir Sumatera Timur Laut antara Langsa dan Medan ditemukan bekas-bekas tempat tinggal manusia dari zaman Batu Madya, berupa tumpukan kulit kerang yang membatu dan tingginya ada yang mencapai 7 meter. Kemungkinan di sini manusia pada masa itu hidup di wilayah pesisir. Ini adalah contoh dari kecoken Modinger tadi. Selain kecoken Modinger, Van Steenkalenvels pada tahun 1925 juga menemukan yang namanya kapak genggam Sumatera atau dikenal dengan pebble. Kemudian kapak pendek, batu penggiling, alu dan lesung batu, pisau batu, fosil Papua Melanesoid. Ini adalah persebaran pebble dan flake di wilayah Nusantara. Kapak Sumatera dan kapak pendek di Indonesia berasal dari kebudayaan Pakson Wabin di daerah Teluk Tongking, Indochina. Kemudian kebudayaan pebble menyebar ke Indonesia melalui jalan darat, yaitu melalui Malaka dan Sumatera. Kebudayaan flake datang dari Asia Daratan melalui jalan timur, yaitu melalui Jepang, Kepulauan Formosa atau Taiwan, dan Filipina. Nah, ini adalah peta konsep dari periodisasi atau pembagian pada masa Mesolitik. Jadi kebudayaan Mesolitik itu ada yang pertama kebudayaan dari tulang. Ini ada kaitan ditemukan di goa-goa yang merupakan bekas dari tempat tinggal manusia purba pada masa Mesolitik. Begitu pula dengan flake culture dan pebble culture. Kalau pebble ini ditemukan bersamaan dengan kecoken Modinger. Sedangkan kapak flake dan peralatan dari tulang ini bersamaan dengan goa-goa tempat peninggalan bekas tempat tinggal dari manusia purba masa Mesolitik. Pendukung kebudayaan Mesolitik. Nah, ini sudah kita bahas. Manusia pendukungnya tadi di awal sudah disebutkan merupakan bangsa dari manusia jenis Homo sapiens. Di sini lebih spesifik disebutkan manusia pendukung dari masa Mesolitik itu adalah ras Papua Melanesoid. Hal ini terbukti dengan ditemukannya fosil-fosil manusia ras Papua Melanesoid baik pada kebudayaan tulang sampung maupun di Bukit Kerang di Sumatera. Nenek moyang orang Toala sekarang yang merupakan keturunan orang Weda dari Sri Lanka atau dikenal dengan ras Wedoid. Mereka sebagai pendukung kebudayaan Toala di Lumajang. Kehidupan sosial pada masa Mesolitik. Sebagian pendukung kebudayaan Mesolitik masih tetap berburu dan mengumpulkan makanan. Namun sebagian sudah mulai mengenal yang namanya tempat tinggal meskipun hanya sementara. Atau biasanya dikenal dengan istilah semi-sedentary. Mereka sudah mulai menetap di goa-goa dan bercocok tanam secara sederhana. Nah, ini biasanya
Bercocok tanam sederhana ini yang ditanam adalah tanaman ladang, umbi-umbian. Jadi mereka yang namanya semi menetap itu ketika lahan di sekitar tempat tinggal mereka itu masih subur, masih bisa ditanami, mereka akan menetap. Namun ketika lahan itu sudah tandus, mereka akan mencari ke lahan yang lebih subur, mencari lahan baru untuk bisa dijadikan lahan bercocok tanam kembali. Bercocok tanam yang mereka lakukan ini sering dikenal dengan sistem berhuma atau ladang berpindah, di mana ketika lahan yang sudah tidak bisa ditanami lagi akan ditinggalkan untuk mencari lahan yang baru. Kemudian ada pula yang hidup di pesisir, mereka hidup dengan menangkap ikan, siput, dan kerang. Mereka bercocok tanam dengan amat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian sesuai dengan keadaan kesuburan tanah. Jadi untuk pengolahan tanah mereka tetap mengandalkan dari alam tentang kesuburan tanah. Kemudian pada zaman Mesolitikum, manusia sudah mulai menjinakkan binatang, terbukti dengan ditemukannya fosil anjing di Gua Cakondo, Sulawesi Selatan. Jadi pada masa ini selain mulai mengenal yang namanya bercocok tanam tingkat sederhana, mereka juga mulai mengenal yang namanya beternak. Kegiatan menggambar pada dinding gua dilakukan oleh pendukung kebudayaan Mesolitikum ketika mereka mulai hidup menetap di gua-gua. Nah, tadi di awal juga sudah ditampilkan tentang gambar-gambar peninggalan dari masa Mesolitik. Penemuan lukisan dinding gua di Sulawesi Selatan pertama kalinya oleh Herman Palm pada 1950. Di gua tersebut ditemukan gambar cap tangan dengan latar belakang cat merah dan gambar seekor babi rusa yang kena gila. Lukisan gua di Pulau Muna, kemudian ada di Maluku dan Pulau Seram, serta di Papua banyak ditemukan lukisan-lukisan. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk lukisan pada masa Mesolitik. Kemudian sistem kepercayaan. Zaman Mesolitikum di Indonesia sudah ditemukan bukti-bukti adanya kepercayaan dan penguburan mayat. Lukisan manusia di Pulau Seram dan Papua merupakan gambar nenek moyang dan dianggap memiliki kekuatan magis sebagai penolak roh jahat. Jadi ada sumber yang mengemukakan bahwa sistem kepercayaan sudah mulai tampak pada masa Mesolitik ini. Gambar kadal di wilayah tersebut dianggap sebagai penjelmaan nenek moyang atau kepala suku dan sebagai lambang kekuatan magis. Pemujaan terhadap binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis yang sering dikenal dengan totemisme. Kemudian adanya gambar-gambar perahu di Pulau Seram dan Papua dimaksudkan sebagai perahu bagi roh nenek moyang dalam perjalanannya ke alam baka. Bukti-bukti pengukuran dari zaman Mesolitik ditemukan di Gua Lawa. Mayat tersebut dibekali dengan bermacam keperluan sehari-hari seperti kapak yang indah, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ringkasan secara garis besar tentang kehidupan pada masa Mesolitik, mulai dari hasil kebudayaan, cara hidup mereka, kemudian manusia pendukungnya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa hasil kebudayaan pada masa Mesolitik itu berupa kapak genggam Sumatera atau dikenal dengan bebel, alat dari tulang, ada alat serpih, ada kapak pendek, ada gerabah, kemudian lukisan dinding gua. Kemudian tak kalah lagi juga berupa gua-gua bekas tempat tinggal manusia purba pada masa itu, serta sampah dapur yang berasal dari kerang yang telah membatu atau dikenal dengan kecokan modiner. Cara hidup pada masa Mesolitikum yaitu masih berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kemudian mulai bercocok tanam secara sederhana.
Ini dikenal dengan sistem berhuma tadi atau ladang berpindah. Sebagian masih nomaden, sebagian sudah mulai menetap bertempat tinggal di gua-gua. Sebagian hidup di pesisir untuk menangkap ikan dan kerang. Manusia pendukungnya yaitu Papua Melanesoid yang merupakan nenek moyang dari suku Papua, Sakai atau Siak, Semang, Akta, dan Aborigin. Ini adalah salah satu peninggalan pada masa Mesolitik ya. Nah, ini merupakan benda-benda yang ditemukan pada masa Mesolitik. Di sini disebutkan merupakan pipisan, yaitu batu penggiling beserta landasannya. Ini merupakan transformasi dari batu penggiling. Jadi sejarah dari cobek itu awalnya berasal dari masa Mesolitik, kemudian sedemikian rupa berubah menjadi alat yang setiap hari kita gunakan. Silakan dipelajari. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan langsung saja dikirimkan melalui Google Class atau melalui grup kelas di WhatsApp. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.